Oh ini dia. Iya. Lagi sibuk aja paling apa ya? Yang pasti kan di rumah terus bosan juga sih. Jadi kita Men, ini ada Andira akhirnya. Gue mau tanya. Apaan? Kita mau sebut providernya aja nggak? Kenapa lu ganti handphone? Tadi provider atau apa nih? Kalau gua curiganya jadi kemarin itu gua si GV sempat mau online sama Hard Rock FM begini. Oh gitu Device. ya? Iya. Device-nya satu apa, satunya apa? Oh gitu, masalah device. Sekarang Lu buah-buahan. Iya. Siapa? Lu. Bukan dong. Enak aja. Bukan. Oh, bukan. Gue sebutin aja nih. Iya. Gue sebutin ya. Sebutin aja. Samsung all the way. Samsung Kok gak bisa ya? Padahal gue selalu Samsung. Ini aja. Apa? Lu Samsung Gua. yang baru. Oh iya, yang baru gue. Gua yang agak lamaan. Mungkin itu. Oke. Kita ngobrol-ngobrol. Oke, gue kembalikan ke Andira. Tiba-tiba ceritanya nanti gue lanjutin lagi soal tadi. Sekarang gue balikin ke Andira. Tadi lu sempat nggak ada, gue sempat bercerita dulu sama followers yang lain. Cerita apaan? Gitu. Kedua. Iya, kemarin gue sempat sama dokter. Sempat ke dokter, terus dokternya secara pribadi nelfon gue, boleh nggak meriksa istri gue besok? Harusnya jadwalnya 2 minggu lagi. Kaget gue. Kenapa ya dok? Dokternya, iya mudah-mudahan tidak ada apa-apa, tapi dari 2 minggu terakhir, dari hasil pemeriksaan, tempurung kepala anak gue itu masih belum terlalu jelas. Jadi dokternya adakah kekhawatiran gitu? Ada kekhawatiran kalau misalnya, kalau ya, pas gue nyampe ke sana tuh, Saboy udah nangis-nangis tuh Sob. Waktu gue ceritain, gue nggak tahu ceritanya harus gimana sama dia memperhalus ini. Pokoknya intinya adalah gue diminta ke dokter. Sebelum itu dokter bilang mudah-mudahan kita periksa lagi, mudah-mudahan ini jelas. Harusnya sih sudah jelas, tapi kemarin kok dari hasil pemeriksaan nggak jelas, seperti nggak ada tempurung kepalanya. Saboy udah nangis-nangis tuh. Ternyata untungnya jelas Sob, kepala tempurnya ada. Dan gue sebelumnya udah pernah keguguran kan. Gue nggak mau ini kejadian ada lagi. Ya. Terus terakhir pas dokternya bilang, dok, emang kenapa dok kalau misal kepala tempurnya nggak jelas? Apakah saya perlu kita lihat berapa bulan lagi? Kalau misalnya gitu yang kami khawatirkan adalah kalau kepala tempurnya belum terbentuk secara sempurna, saya bisa meminta Ibu Sabai untuk menghentikan kehamilannya. Buset, gue langsung waduh, untung aja. Wah, stres banget, Sob. Kemarin, nah ini nih, yang buat gue berubah selama pandemi ini. Di pandemi ini kan gue terbiasa dengar kabar buruk ya. Ya. Maksudnya, asli 2020 sucks, man. wah parah, 2020 ini pergi-pergi jauh-jauh loh gitu. Gue nggak mau lagi nyimpen kalender 2020, sumpah kalau masih ada yang gantung nggak nih? Mau dengan gambar gadis kalender apalah, bodo amat, gue buang juga nih. Iya asli. Kalender toko material ya. Yang gadis-gadis kayak zaman Ibu Helen Sparingga zaman dulu, keren-keren loh padahal zaman itu. Iya, jadi kan setelah mendengar kabar buruk kemarinan ya, kita tuh jadi nggak bisa lagi ya nggak ngedengar kabar buruk kayak teman kita yang kenapa, aduh jangan dong, teman gue ada yang bokapnya meninggal, teman deket gue, aduh gue lagi nggak bisa nengokin lo gitu. Glenn Fredly itu juga adalah kabar-kabar yang nggak sanggup buat didengerin. Tiba-tiba gue kemarin dapat kabar gimana harus periksa. Wah, ini ada kemungkinan apa gagal lagi nih kehamilan berikutnya setelah yang kemarin gagal. Gue tuh udah sampai at the lowest point banget gue. Karena gila ya, apalagi ini udah terima gue nggak ngapa-ngapain. Terus gue seneng bini gue hamil karena itu yang gue harapkan. Terus dapat kabar ada kemungkinan nggak bisa. Wah gila, gue makin stres. Tapi gue berdoa. Wah, gue berdoa dari sebelumnya, gue akuin aja gue jarang berdoa, tapi gue aja berdoa banget kemarinan itu. Tiba-tiba pas kemarin periksa, aman men. Gue langsung lega, kayak misalnya anjrit, gue beneran akhirnya menerima berita gembira dari gue sendiri, dan akhirnya menjalani pandemi ini agak lebih ikhlasan dikit gue. Gue agak lebih ikhlas gitu. Tapi gimana? Gimana si GV ini masih ini ya? Si GV tutup dulu untuk sementara. Iya benar. Hai Roro. Ya. Biar nggak ada kumpul-kumpul kan, biar nggak ada. Betul. Disco Pantera kurang DJ nih. Iya nggak.
Wah ini juga nih, ini panutan bapak dua anak gue. Kenapa gue pengen punya dua anak? Gue ngikutin Disco Pantera. Kalau gue itu. Ya. Oke. Ya. Sekarang ini Yes. Giliran gue bertanya-tanya ya. Ya. Dan gue mau buat pengakuan. Suara gue kecil nih. Si GV tuh masih ada kan bioskop yang kasur itu ya? Velvet. Iya, Velvet masih ada kan ya? Ya, ada. Itu bahaya ya? Gawat loh itu. Maksudnya gimana? Tidur. Kalau gue sih nggak kuat di situ. Tidur. Ya tidur, maksudnya ambil tiduran gitu. Cuman kan tuh posisinya buat 2 orang kan ya? Iya. Bawa anak. Gue pernah. Oh, bawa anak bisa ya? Gue belum pernah sih. Nggak, cuma dulu gue pernah mencoba Velvet karena penasaran siapa enggak. Ternyata siapa? Apa? Sama siapa? Ada sama orang teman gue biasa gitu. Cuman pas nonton tuh ke filmnya jadi nggak ngerti gitu ya. Wah, bukan filmnya nggak bagus atau mungkin emang filmnya kelewat ini aja, kelewat serius. Nggak semua orang kan bisa mencerna sebuah film. Oke, gue cuma nanya doang, masih ada ya? Iya Pak, maaf ya Pak. Jangan dong, jangan gitu-gitu amat dong. Kan ada infrared sekarang aman. Semua penonton tuh harus sadar, betul ya. Jadi semua penonton harus sadar ada infrared. Jadi di bioskop itu jangan pernah melakukan tindakan yang aneh-aneh lah, gitu. Ya kita jaga, oke? Jangan ngambil popcorn orang. Jangan, itu jangan sekali. Oke. Jangan. Sekarang gue di rumah dulu nih. Udah, buset gue di rumah. Sangat di rumah mulu. Jadi gua itu kena karantina pribadi. Karantina mandiri gara-gara tanggal 2 gue pulang dari Jepang. Dan waktu pertama mendarat di Indonesia, gua baru ada lihat berita bahwa 2 orang positif kena corona di Indonesia pertama kalinya. 2 Februari lu yes. nyampe berarti? 2 Februari gue nyampe. Dan berita itu tanggal 2. Akhirnya gue melakukan karantina mandiri. Tapi gue sempet bandel karena waktu itu masih santai ya. Masih yaelah belum ada 10. Gue sempet ke Ciwidey 2 hari karena ada undangan. Gue ke Ciwidey. Terus akhirnya gue balik lagi. Baru gue stay gitu. Tapi lu gak flu, gak ada indikasi-indikasi? Nggak ada. Nggak ada kan? Karena setelah 2 minggu itu, setelah 2 minggu dari 2 Maret, gue harus melakukan pemeriksaan supaya dapat surat sehat karena tadinya untuk keterangan sekolah anak gue. Gitu. Bapak ibunya harus udah sekolah kecil-kecil, sekolah umur pre-K gitu, harus ada. Dan gue udah diperiksa pada saat itu sama bini gue, sehat gue gitu. Tapi ternyata makin kesini mental yang susah badan sih boleh sehat, mental gila. Bener. Kemarin juga gue ngobrol sama kan kita kerjasama satu rumah sakit, kita ngobrolin soal gizi selama bulan Ramadan gitu. Terus COVID seperti apa gitu. Terus yang terakhir akhirnya kita ngobrolin soal psikolog. Mental orang banyak keganggu ya. Gue juga. Wah, Andira ternyata masih loading, muter-muter, nggak apa-apa. Hai, buat beberapa yang nonton. Iya, suaranya Om Andirdor, suaranya agak kecil ya memang ya. Tadi ada beberapa teman yang masuk, ada Bonimoto juga gitu. Om Ringo nggak ada flu, cuma Kaligata. Uset, lama juga gue nggak denger Kaligata, gatal-gatal gitu. Masih belum ada. Oh iya, itu namanya Mbak Evi. Kadang-kadang gue minta bantuan Mbak Evi buat motret juga. Mbak Evi nggak mudik karena tidak bisa, dan gue berapa kali minta maaf mulu sama Mbak Evi karena situasinya. Ruhiyat sehat, ada di rumah. Ntar lagi Andira bakal masuk. Nah, ini dia. Lu kemana, Dira? Halo, Kak Media. Iya bener ya, kita emang agak mirip-mirip ya. Bentar, ada Nafil temen gue, Nafil, gue tungguin nanti main PUBG, lu hubungin gue lewat WhatsApp ya. Boleh dong. Main PUBG, asli gue lagi mainin PUBG lagi sekarang. Setelah udah enggak, apapun yang bisa gue mainin, Dir beneran.
Sama satu lagi yang lu main Animal Crossing kan? Animal Crossing gue mainin sekarang. Sekarang lagi ada anak gue yang mainin. Biasanya gue mainin sama bini gue gitu. Jadi nih kalau ini sini ada teman seru si GV. Sejak pandemi ini diketahui ada satu game yang lagi digandrungi. Yes, apa itu? Ya, itu Gondrongi dong. Salah. Okay. Yes. Animal Crossing namanya ya. Ibaratnya mirip Harvest Moon zaman dulu ya. Nah, kalau Harvest Moon itu kan cuma ya bangun-bangun ya. Maksud gua kalau Harvest Moon itu seru, tapi Animal Crossing itu bisa lebih personal kalau menurut gua. Okay. Dan untungnya waktu pandemi awal-awal gua langsung beli tuh Animal Crossing sebelum harganya naik gitu. Karena sekarang naik banget harganya, ditimbun biasa, masker aja ditimbun, apalagi game-game beginian. Nama ID PUBG gue, nama ID PUBG gue Perawan Geledek. P-nya gede, G-nya gede. Perawan Geledek. Oke, itu nama gue. Nah, oke, Farhan bilang Harvest Moon katanya lebih best. Harvest Moon pada saat itu juga seru memang. Cuma kan zaman sudah berubah ya. Ada orang yang lebih seru lagi. Tiba-tiba sekarang ada nih Animal Crossing. Serunya adalah ketika ada banyak kalau anak yang suka hypebeast tuh bajunya bisa disesuaiin hypebeast gitu. Kalau gua enggak, gua lebih suka pakai baju astronot gitu. Terus gua apalagi ya bangun rumah sesuai dengan gaya lo, ada arcade lebih luas lah dan bisa dibuat sepersonal mungkin. Bisa bangun musola di rumah lo, itu juga seru banget. Itu Alhamdulillah. Kemarin itu seru. Gamal. Mal, lo bikin single dan dia gue selama work from home ini gue nggak bikin single, tapi gue lagi konsentrasi menjadi atlet Animal Crossing katanya. Gue nggak ngatlet juga sih gue cuma menjaga bagaimana diri gue tetap waras. Nih gue kasih tahu ya buat semua yang lagi nonton ini. Beneran gak usah maksain diri lu tuh harus, gue juga pengen tadinya maksain diri gue harus produktif dan segala macem. Gak apa-apa, ini saatnya ya. Lu mau ngelamun, mau ngapain, saatnya tuh sekarang kita masa bertahan. Apapun yang lu lakuin. Tenang men, gitu. Gak usah banding-bandingin hidup kita sama yang lain. Gue mah tiduran mulu, asli. Kalau emang lo gak stres gue? Stres anjrit, gue gak sampai dari awal gak asli. Gue gak buka rekening gue, Dira. Gue takut ngeliat jumlahnya. Nah ya, pertama langganan berbayar kayak itu dia. Terus Adobe, terus apalah itu ya kan? Yang berlangganan tiap bulan tuh kan pasti dipotong langsung kan, ya kan? Terus sekarang belanja makanan kayaknya kok lebih boros ya gitu. Udah gitu. Pokoknya intinya pemasukannya ora-ono, tapi pengeluarannya luar biasa. Gue nggak berani, gue buka. Kita pelajari besar pasak daripada tiang ini. Kok gue? Bukan. Oh iya, sekarang ya nggak ada pemasukan, tapi pengeluaran tetap harus. Iya betul. Ini sekarang. Gue aja kemarin sempat ada tukang listrik masuk ke rumah, Pak, mau meriksa ya. Lu kok lu masih ada? Lu kenapa masih ada meriksa meteran? Kenapa? Pak, ini kan tutup liburan dulu, Pak. Ini posisi, Pak, gitu. Iya. Nah, tapi kalau boleh gue saranin ya, sekolah anak lu diskon nggak? Oh iya. Bentar, gue tanya dulu ya. Gue diskon. Gue diskon. Bojo, sekolah anak kita diskon nggak? Sekolah anak kita di tengah pandemi diskon nggak? Diskon ya? Diskon, Bos. Diskon, beneran. Sekolah anak gue diskon. 10%, dikit amat. Cuma 10%. Ya sama, gue juga 10%. Tapi 10% ya? Better than nothing. Iya bener. Tapi gue sih ngaku aja. Yang bayar sekolah anak gue, bini gue. Gitu. Itu kan salah satu alasan lo kawin sama Sabai. Betul, buat bayar kreditan rumah juga. Biar bagi dua jadinya. Kalau gue sih ngaku aja gue. Sama satu lagi tips buat teman-teman yang punya tunggakan cicilan. Coba aja minta surat dari kantor, ajuin untuk cuti bayar. Atau bisa begini. Oh bisa begitu ya? Enggak ngajuin, disetujuin kan. Oh iya benar. Iya benar. Oke. Itu dia. Itu ya. Biorka ya?
Iya, itu suara Bjorka. Bjorka lagi main game soalnya. Gitu. Terus ada tadi yang bilang katanya Harvest Moon soalnya PS, Animal Crossing soalnya Nintendo. Nggak masalah, bukan soal itunya sih. Emang generasinya aja. Harvest Moon juga seru. Kayak The Sims sampai sekarang tuh. Bini gue masih suka main The Sims. Terakhir Two Point Hospital masih dia mainin. The Sims gitu. Itu gue nyoba ngeracunin anak gue untuk main The Sims. Karena dia kan mainnya Minecraft ya. Terus gue bilang, coba nih bisa bikin rumah sendiri, gue bilang kan. Tahu nggak? Dia habisin 1 jam pertama untuk bikin karakter doang. Keren, berarti seteliti itu anak lo, luar biasa. Habis itu gak main lagi. Oh emang fokusnya cuma di fashion aja ya berarti ya. Oke, emang nggak salah. Oke, ya. Soal Bjorka nih, gue mau nanya Bjorka. Bjorka itu sekarang umurnya udah berapa? 4 ya? 4 tahun, mau gue panggilin bentar. Bjorka, kah sini kah, lihat kah? Bjork, Bu Bjork. Ada om-om. Sini dong. Ada om-om. Om-omnya gak punya rambut, lucu. Maaf ya, tuh. Ini anak gue gondrong yang dia rambutnya nggak bisa dipotong lagi. Selama pandemi, pokoknya kita akan lihat. Pandemi ini nanti dari rambutnya Bjorka. Kalau pandeminya nggak kelar-kelar, berarti rambut Bjorka. Halo Bjorka katanya. Kamu nggak mau ngomong ya? Bebas sih. Bjorka suka apa katanya? Kan dia nggak dengar Om. Kamu mau dengar? Nih, pakai kuping kiri. Nggak mau. Kenapa? Oke deh. Ya udah, coba Pak. Emang biasanya kamu nggak mau, ya udah. Ya gitu dia. Kayak ibunya ya, kalau nggak mau cepet ya jawabnya ya, nggak mau. Gitu. Iya, kalau ibunya mau nggak mau, gue kejer. Udah amat, mau bilang mau nggak mau, gue kejer dia. Tapi gitu. sekarang berarti lo terakhir kali keluar ke rumah sakit kemarin. Ya? Iya, kemarin ke rumah sakit di Ampera, dokter kandungan gue di situ. Jadi selama ini yang gue udah keluar, gue bahkan belanja supermarket belum lagi nih. Banyak kan online. Dokter kandungan. Masak di rumah? Nggak, gue mesen Grab atau GoFood. Biasanya itu, GrabFood atau GoFood. Gue masih bergantung itu banget. Buset, untung loh zaman sekarang. Yoi. Kalau gue sampai kondisi di depan rumah gue tuh ada meja, ada tempat buat ngambil uang, ada tisu, sabun cuci tangan, ada lengkap di situ. Tempat ngambil uang tuh maksudnya? Jadi kayak gue, misalnya gue lagi mesen GoFood nih atau GrabFood gitu kan, gue nggak pakai yang online, gue pakai cash gitu. Cash, duitnya gue taruh amplop, gue taruh di situ. Oh iya. Kalau gue itu apa Pak? Gantungin aja di pagar. Oh siap, ntar dia gantungin gitu. Awal-awal gitu. Iya ya. Ada gue, Pak, ini saya taruh depan, ya taruh aja depan gitu. Karena rumah gue itu ngadep samping, dia taruh di rumah tetangga gue. Oh, salah dong. Kalau gitu salah sasaran dong. Ada Tam Chos Gial, hello from Ladakh and Leh. This is my friend from Leh Ladakh. I don't know. Bantuin bahasa Inggrisnya, gue nggak jago-jago amat. What happened in Ladakh? In Indonesia, we have to stay at home. Bantuin dong, Dira, ayo. Halo. Ladakh. Lo kayak mau jual kerajinan tangan sama turis dah. Ini yang kepang dulu itu. Kepang kita kasih gratis lah. Oh, lockdown. Berarti kondisi di Leh Ladakh juga lockdown. In Indonesia as well. Jakarta for sure. Asik. Stay safe, my friend. In Leh Ladakh, stay safe. Baik. Omongan gue standar sekali ya. Omongan gue standar sekali. Kayak apa? Tour guide di Cengkareng. Iya, tapi gue ini si Tam Chos Gial ini lo perhatiin ya. Dia adalah guide terbaik. Bye. Dia adalah guide terbaik kalau lo mau ke Leh Ladakh. Jadi Leh Ladakh ini adalah satu tempat India, tapi nggak India, sangat tidak India, gitu. Dia lebih mirip agak Nepal, tapi gue bilang dia lebih eksotis kalau bandingin sama Nepal. Nepal keren, tapi ini ada banyak
apa kuil-kuilnya gitu, terus kita bisa masuk ke dalam. Wah, keren. Lu hubungin dia gitu. Oke. Tapi ini berarti dia ladang yang lebih kayak scenery gitu ya? Bukan kota. Ya, bukan. Justru nggak kota sekali. Dia keren lah pokoknya gitu. Hubungin dia. Sama New Zealand. Oh, beda dong. Kalau New Zealand, lu kan ini ada. Kan? Iya. Ini ada bedanya nih. Bedanya kalau New Zealand tuh indah, tapi gue nggak tahu kenapa setelah gue lihat lagi indah banget di mata lu tuh indah, tapi cuman background. Kenapa? Karena pada saat indah buat foto-foto, tapi lu nggak bisa samperin ke situnya gitu loh. Kayak misalnya, wah keren ada kambing ngumpul gitu, lu kan berharap lu pengen ada di tengah kambing ya. New Zealand gitu kan. Iya, nggak bisa, itu cuman ada di tempat peternakan yang lu harus bayar. Sisanya adalah punya orang, ditutup segala macam gitu. Iya. Terus kalau ada yang lu kan sempat parkir di pinggir pantai atau pinggir danau? Pinggir sungai. Danau. Iya. Itu kan di belakang ada kayak lembah-lembah gitu. Ya itu jauh juga gitu. Iya, bener jauh. Gue lupa. Boleh sih, boleh. Cuman waktu itu agak musim dingin ya. Jadi beringkut dong. Itu lo keset banget dong. Lu saranin nggak sih untuk road trip gitu? Jadi kalau mungkin yang di sini nggak ngikutin kemarin rame-rame kemarin bertiga pasang ya? Ya, 3 keluarga. 3 keluarga kelilingan naik apa namanya camper van. Camper van, ya. Yeah. Camper van berapa hari tuh? 2 minggu. 2 minggu dari ujung ke ujung nyetir segala macam, itu bensin segala macam ngurus sendiri, itu disarankan. Ya, gue bilang menyarankan gini, kalau misalnya apa dibilang akan, wah berarti kan jadi highlight liburan akan keren banget. Kalau bukan gitu sih, maksudnya kalau misalnya ngomongin liburan pakai camper van adalah liburan yang beda, akan sama menariknya dengan liburan lo yang lainnya punya experience yang baru lagi gitu. Kalau gua nggak berani bilang wah akan lebih seru, nggak, lebih repot, iya, tapi buat beberapa orang repot itu seru gitu. Tapi kalau misalnya lebih seru mana sama ini, wah nggak bisa dibandingin, emang tipe yang beda. Tapi buat sama temen-temen seru banget, pasti seru banget gitu. Ada yang bilang apa mau ngulang lagi, mau gue malah pengen nantang diri gue sendiri untuk, kalau kemarin kan rame-rame ya, gue pengen nantang apa keluarga gue doang ya, keluarga ya udah gue aja gitu. Dira, ya makanya gue pengen menantang diri gue sampai bisa ke situ dengan nanti kan formasi gue udah berempat, jadi seru gitu. Iya. Ada yang bilang katanya bahas sepeda, kan lu sepedahan, Dira? Gue sih enggak. Ya, ini teman gue nih anak sepeda nih. Nah itu nanti di lain waktu ya. Itu ada minta iya. lagi di Leh Ladak tuh. Oh iya, nanti kapan ya? Ntar gue upload lah, bener-bener juga nih. Gue ngupload aja kadang males nih di tengah pandemi ini. Aduh. Gue yakin lu sebagai orang yang suka traveling dan suka foto, di harddisk lu banyak banget foto yang belum di-upload. Hah? Oh iya banyak, tapi bukan di harddisk. Gue banyak kan di handphone nyimpennya. Kan tadi gue ngeditnya cuma lewat Snapseed sama Visco doang. Jadi banyak kan di handphone. Gue jarang pindahin karena pakai Samsung sih ya. Iya, dan gue nggak banyak pakai data raw kan, gue pakai JPEG aja biasanya, udah lumayan lah data extra file-nya tuh lumayan. Terus, iya, kalau dan kadang-kadang gue jarang upload yang late post gitu sih. Biasanya kalau lagi di tempat baru gue posting gitu. Kalau late post agak jarang gue nyetok gitu jarang. Tadi sudah terjawab sih. Tadinya gue mau nanya, lo kalau di rumah foto bertiga siapa yang motoin sih pakai timer dulu? Ternyata ada ya. Enggak. Nolongin ya. Pokoknya yang framingin gue dulu. Nih gambarnya gini ya. Nanti sini mbak tinggal jepret aja. Bisa mbak rumah, bisa adek gue, bisa siapapun yang lewat. Tapi gue framingin dulu gitu. Kalau miring-miring ya nanti gue tinggal lurusin aja. Gitu. Jadi kalau buat yang ini buat penasaran, kenapa sih sini ngobrolnya seru banget? Karena gue kenal dia nih. Manusia 3 nama depan, lo 3 nama depan semua kan? Ringo, Agus, dan Rahman. Itu nama depan semua. Iya, benar. Dari zaman jomblo. Kalau gue ingat, ya kan? 2006. Kemarin gue WhatsApp ini orang sombong banget, kata dibalas-balas. Ternyata yang gue karena ternyata telepon dia 15 tahun yang lalu.
Benar, yang udah gak gua pakai 0819 313 67 348 kalau nggak salah itu nomornya ya. Iya. Udah nggak pakai lah. WhatsApp tapi nggak dibalas aja intinya sih gitu. Tapi untung akhirnya di nomor itu kayaknya nggak pernah aktif nomor WhatsApp deh. Bahkan sebelum WhatsApp ada tuh nomor kayaknya udah nggak ada. BlackBerry kali gitu. Ya belum, BlackBerry udah nggak pakai nomor itu. Gue pakai nomor lain waktu itu. Udah bahkan nomor itu cuman kegemilangan nomor itu cuman di ini tau gak lo? Di communicator, tau gak lo? Communicator, ya handphone rangkai zaman dulu. Mungkin masih ada yang di situ ya. Ya, masih ada kalau lo suka ngelihat di ini dilihat ngelihat di perempatan gitu banyak kok orang pakai biasa. Gitu, pengincar mesin. Yoi, juga. Ada MTV ini yang bilang gue juga kenal sama dia zaman jomblo waktu itu di MTV. Terus dia bilang tadi ngecengin gue lagi, masa mantan VJ MTV nggak bisa bahasa Inggris. Kalau tahu dulu gue bukan kayak Daniel, bro, bukan kayak Nirina Zubir, bro. Salah sehat. Bu itu lagi yang langsung sampai ke Singapura, bukan. Lu kan tahu, bahkan VJ Evan aja dulu gue nggak gitu. Gue kan ditempatinnya di yang ngeprank itu, MTV Gokil itu. Yang gue kerjain juga lokalan semua, nggak ada bule-bulenya nih. Di belakang MTV itu gini, kita butuh orang nih, butuh host yang mau turun ke jalan jijik-jijik. Tiba-tiba siapa ya? Soalnya orang-orang yang capable nggak ada yang mau nih. Kira-kira siapa ya? Tiba-tiba ada gue. Tiba-tiba, halo. Gitu atas nama uang akan gue lakukan. Sikat. Dia turun ke got, siap. Itu gue. Ngomongin puasa kan beda banget nih sekarang nih. Gara-gara kita di rumah aja, gara-gara COVID. Biasanya mungkin kita ada buka bersama sama asli sekarang nggak ada. SMP sekarang nggak ada. How do you feel? Wah, men. Gue sampai sekarang masih menolak untuk buka puasa yuk. Gimana? Lewat Zoom. Gila ya gitu. Lewat Zoom nyenengin diri. Nggak mau. Gue aneh banget buka puasa lewat Zoom. Enggak gue gitu. Aneh banget. Gue nggak mau gitu. Gua pakai Zoom lagi. Aneh banget. Nggak bisa. Buat gue tuh fisiknya harus hadir. Pertama, waktu gue kan bukan orang yang biasa aja lah gitu. Gue nggak memaknai secara dalam atau apakah nggak gitu. Biasa aja kayak orang puasa, kita senang puasa. Terus terawih terawih juga jarang-jarang sih gue gitu. Gue kadang-kadang doang. Jadi tapi kerasa banget kehilangan yang besar. Ini adalah kegiatan gue dari kecil banget gitu. Untuk puasa dari gue zaman di Bandung. Terus gue terawih. Kumpul sama temen-temen dimarahin sama marbot masjid karena gue ribut gitu ya. Itu tuh udah salah satu yang udah nggak bisa hilang. Dan Lebaran adalah jadi momen segala macam pelepasan gue untuk segala macam lah, minta maaf ke orang, segala macam baju baru itu selalu menyenangkan. Tiba-tiba gue nggak percaya puasa sekarang gue nggak ada rasa untuk cari buka puasa hilang tuh keinginan buka puasa yang seru gitu. Terus gue ngapain ya besok supaya gue nggak haus tuh ngapain ya sekarang toh gue di rumah doang gitu. Pasti kuat-kuat aja, nggak ada haus-hausnya, nggak seru. Biasa kalau kita pergi kerja kan kayak wah anjir haus banget ya gitu, terus ngeliat teman kita ada yang batal dengan es teh manis gelas keringetan gitu tuh gue kayak kan selalu punya bahkan mungkin gue pada zaman dulu Gracia Putri sepupu gue zaman dulu di tengah orang puasa selalu ada yang nggak puasa ya dong. Iya benar. Ada yang ya gue sih ya nggak puasa ya kenapa ya udah gitu ini hak gue sih gitu, tapi pas gue liat gelasnya kayak anjir gue pengen gitu, dan itu yang menyebabkan antara gue batal nggak gitu loh. Dan pada saat lo tiba-tiba nggak batal tuh kayaknya prestasi gitu, sampai pas maghrib pas nyedot sendiri tuh kayak nih lihat gitu kayak enak banget. Sekarang itu hilang, dan sebenarnya boleh dibilang puncak kesedihan gue untuk selama masa pandemi ini adalah pas puasa pertama tuh gue berasa gue sadar ini adalah puasa yang bentuknya akan beda.
Lebaran yang nggak akan pernah gue jalanin seperti biasa juga. Kemungkinan sholat Id juga belum bisa kita lakukan, kemungkinan. Yang gue pernah sholat Id itu setelah gue menikah, kan sholat Id di Bali ya, setelah menikah. Itu aja udah sholat Id, terus tiba-tiba pas pulang, lah kayak sama kayak Jumatan nih gitu. Kalau waktu di dekat rumah mertua gue ya, karena pada saat itu kan di rumah mertua gue itu rumah jarang keluarga kita tuh pada nggak di Bali gitu loh. Jadi nggak ada, jarang ada yang datang atau kita yang sowan gitu loh. Ya pas abis itu aja menurut gue udah ini udah baru lagi ya. Tapi tuh masih enak. Sekarang kalau Lebaran gue tiba-tiba harus menghadapi Lebaran tuh harus jadi momen yang spesial buat gue selama ini. Entah lu keliling, entah apapun itu. Sekarang kayaknya cuman akan sama dengan hari ini ya. Akan sama dengan hari ini gue pakai baju yang sebodoh amat, gue bisa mandi nggak mandi gue gitu, kayak wah ini adalah bulan puasa paling aneh sih yang pernah gue, dan itu gue sedih sih di hari pertama. Mbak nggak minta pulang. Nah ini yang gue salut dari awal, gue tuh udah bilang, Mbak ini keadaan lagi begini nih gitu. Mbak gimana? Mbak mau pulang atau tidak? Itu hak Mbak. Gue selalu balikin ke Mbak gue. Tapi pas kemarin gue ke Jepang kan mau pulang. Enggak. Kalau itu soalnya hak-hakan. Maksudnya doi juga suaminya di sana, dan gue rasa gue tau lah bisa dari istri kan gak enak kan gitu. Terus gue kasih, terus dia bilang terserah badai gimana, cuman jujur aja khawatir kalau misalnya kalau pakai kendaraan umum, gue kok khawatir ya gitu kalau pakai kendaraan umum, karena kemarin aja kan ada berita tentang satu travel semuanya kena kan, dari rombongan Jakarta ke Cilacap kalau nggak salah ya, itu juga berita yang nggak enak. Nah terus gue mikir kayak gimana ya, apa gue tadi sempat minta izin sama bini gue, apa gue aja yang nganterin pakai mobil, gue anterin pakai mobil langsung ke kotanya dia gitu, nggak apa-apa deh gue anterin langsung misalnya ke rumah, dan abis itu ya udah gitu, memastikan untuk Mbak gue juga mengerti untuk kondisi sekarang ini berbahaya gitu. Nah tiba-tiba rencananya itu akan dilakukan 2 minggu sebelum Lebaran, karena gue pikir tadinya PSBB-nya nggak akan kayak sekarang yang jalanan ditutup, dilarang mudik. Tiba-tiba kemarinan bener-bener ditutup kan, nggak bisa kan, gue langsung ngerasa bersalah aja, gimana ya gitu. Mbak maaf ya, ya udah nggak apa-apa gitu. Terus gue janji ke dia kalau misalnya pandemi ini berakhir, pokoknya nggak harus berakhir sampai nol banget. Saatnya udah melonggar, hal pertama yang bisa dilakukan adalah doi harus pulang, gue bilang gitu. Temu keluarga. Mudah-mudahan secepatnya. Iya harus sih, kalau gue harus banget itu udah hak orang men. Itu Lebaran nggak Lebaran kayaknya harus diantar sih. Iya. Pulang ketemu keluarga semua. Iya, itu sih gue juga berniatnya kayak gitu sih. Gue berniatnya nganter sih. Kan tol ke Jawa sekarang udah ada langsung. Ih, sikat gitu. Gitu. Kita say hi dulu nih, siapa aja nih sih? Iya, banyak teman-teman yang udah halo-halo dari tadi. Maaf, nggak teranui. Ada Trevita JS, ada Theodora Pradnya, Roomster, Akasya. Sofian Neko Firmansyah, kuncian tetap aman mas. Kuncian apa nih? Itu dia tuh. Ini buat Andira ya? Wah. Iya, ini anak zaman lawas banget nih kayaknya nih. Kuncian. Bahasa banget pakai kata kuncian. Gue cuma lagi mikir di tengah pandemi ini yang punya simpenan tuh apa kabar ya? Sulit kali ya buat ketemu. Tetap ya kan? harus transfer lah. Oh iya, itu dia. Harus, kalau simpenan biasanya nggak masalah lu ada atau nggak ada, yang penting transferannya lancar gitu ya. Itu. Oh iya. Katanya sih begitu. Makanya pikirin lagi deh kalau lu mau bandel-bandel, hey, dilihat pandemi sekarang makin susah kan? Lu sih. Tapi Ramadan ini lu udah buka puasa apa aja? Udah ketemu? Udah dong, sop kaki kambing. Gue udah buka pakai sop kaki kambing. Lu buka puasa pakai sop kaki kambing? Iya, kan lu tanya favorit gue. Itu sop kaki kambing. Kan lu buka puasa, bukan makan malam nih ya. Buka puasa. Iya, buka puasa. Iya. Tuh nggak langsung di umur yang beli ini nggak? Es teh tawar dulu. Es teh tawar atau air putih dingin. Habis itu sop kaki kambing.
gitu. Nggak bergejolak gitu, kolesterol atau apa? Sempat waktu dulu, tapi kan sekarang udah agak turunan. Maksudnya gue sekarang tuh udah kemarin sempat, terus gue udah diet dan sekarang gue udah makan sup kaki kambing lagi. Udah boleh lah, udah boleh. Kan nggak tiap hari juga gue. Gitu. Sekarang tapi setiap buka gorengan gue. Terus ya apa? Ya, sama sop kaki kambing juga. Kagak. Kalau itu wah macam-macam. Indomie gue udah. Terus apa ya? Indomie kemarin sempat beberapa bini gue masak, bini gue tetap bangun gitu, dia nggak puasa, tapi dia tetap bangun buat masakin. Kan gue nggak enak kan, kadang-kadang udah dimasakin, masa gue sebagai suaminya nggak makan, gue makan lah gitu. Apa aja sih gitu. Kalau menu gue hari ini adalah menu ininya ya. Wah men, ini adalah paling. Ini yang nggak pernah berubah selama puluhan tahun ini adalah gorengan, men. Iya kan? Ini lontong, hanya ada 2. Yes, karena gue doang yang makan. Ini dari zaman gue kuliah. Waduh, gue balikin ya, baunya kurang ajar. Gue balikin dulu. Makin lapar. Dari zaman gue kuliah, gue tuh selalu dulu pakai angkot, turun kuliah, gue ke kantin, beli lontong sama bakwan. Kalau di Bandung dulu nyebutnya bala-bala sama cabai rawit dah. Bakwan lontong gitu. Bala-bala lontong sampai akhirnya kebiasaan. Kalau ada jajanan, lontong dan bakwan itu sebagai sarapan pagi gue, bahkan sekarang sebagai buka puasa gue harus wajib itu. Yo, gorengan. Waktu kawinan di Bali pakai bakwan lontong juga? Kagak ada, men. Kawinan di Bali itu apa ya? Itu bini gue lagi yang ngurusin, gue nggak ikutan lagi. Gitu, yeah. Tapi gue ikutan transfer kalau ini gue ikutan transfer, iya, gitu. Itu. Ini gue mau. Ada teman gue, bentar. Ada teman kampus gue, Ica Ayura. Kantin mana yang ada bala-bala? Lah, kantin Visip lu, Ca. Lu ketahuan sih lu orang kaya dulunya, makannya nggak pernah di kantin. Lu selalu di restoran Jepang depan, gue tahu. Ada teman gue gitu, dia nanya bala-bala sama lontong, dia nggak pernah ke kantin koperasi sih, gitu. Ya, oke. Ica dulu, iya padahal dulu ada temennya dia yang gue kecengin dulu, gitu. Bukan gue nanya ya, lo silakan. Lepet bala-bala juara baba, bener, persis lepet bala-bala biasa. Nggak pernah ngajak gue sih. Zaman kuliah, gue nanyain zaman kuliah. Gua cakep banget gue dulu, bohong deh. Anak-anak jomblo justru gue nanya. Itu kan suasana kuliah juga. Itu ibaratnya kuliah lu di dunia film lah. Ketemu sama orang-orang itu. Masih ini nggak? Masih hubungan nggak? Masih. Gue ke distrik maaf sama Ica ini kecengan. Ca, yang lu bilang itu yang dapat salam itu, Ca. Udahlah, Ca, gak usah dibahas, Ca. Gitu. Ini Ica ini gue adalah satu-satunya orang yang gue ingat. Sebut, Ca. Ica, gue tuh bingung ya semenjak kapan semua nama Ica tuh pasti berasal dari nama Anissa, iya kan? Dia pun begitu. Dan jadi Ica ini harus melewati masa dibilang Ica kali. Iya, Ica kali. Anak lawas banget loh, Andira. Nah, Ica ini ulang tahunnya cuma 3 hari beda dari gue. Gue 12 Agustus, dia 15 Agustus. Jadi gue dulu ngarep kalau misalnya mau dapat kado dari dia, berarti kita harus tukeran kado. Dulu sih kayak gitu gue. Tuh, saya Anissa dan saya Ica. Ada juga tuh orang lain yang bilang kayak gitu. Egi, ada Egi ya, Put? Kangen gue sama Egi. Wah, Andira, ini lagi. Why? Kita udah ngomong berapa lama sih? Oke. Sambil nunggu buka puasa. Iya. Zaman kuliah waktu gondrong. Waktu kuliah itu gue gondrong segini. Gondrong banget gitu ya. Terus kayaknya tuh gagah gitu. Kalau menurut gue sendiri memang, kalau menurut orang lain sih geleh, iya gitu. Cuma kalau dulu bisa gondrong tuh kayaknya pencapaian, karena SMA kan nggak bisa. Gondrong dikit digampar sama guru gue pada saat itu. Jajan cireng gue suka banget dulu. Akhirnya Andira kembali lagi. Nggak apa-apa, Andira. Iya, oke. Lanjut. Siapa namanya jadinya? Ya. Udah disebut belum? Apa tuh nama kecengan gue waktu itu? Nama yang mana kecengan?
Wah, kecengan dia dulu, gue tuh sebenarnya ngecengnya ada Naya Anindita, sutradara, dibilang, Ringo aku ngefans, dia bohong. Dia adalah orang yang pintar bohong. Oke? Oke, Naya. Itu. Nay, tadi, bentar, gue ngomong sama Naya Anindita dulu. Naya, tadi ada guide kita di Lehlada, tadi nongol di sini, katanya di sana juga lockdown, Nay. Gitu. Deh, Andira, itu doang. Sorry, Andira. Santai. Apa tadi? Enggak, gua mau nanya itu sama anak-anak itu masih kontekan. Oh, masih? Iya, terakhir gue masih kontek-kontekan sama Tian, masih ulang tahunnya dia, gue masih ingat dia 25 Februari gitu. Kenapa gue masih ingat ulang tahunnya dia? Karena dulu hafal. Dennis kalau nggak salah ulang tahunnya 16 September, si Rizky Anggono 14 September. Gue nggak tahu yang mana yang 14 atau 16, kayaknya itu deh. Nah, kalau Tian, kenapa gue hafal banget, 25 Desember itu adalah gue mendapatkan, pada tahun 2016, mendapatkan pilihan dari dokter. Gitu. Yeah. Pilihannya adalah, anak gue bisa lahir di tanggal 24 atau 25. Ini berat buat gue. 24 Februari, anak gue lahir akan sama dengan Nicholas Saputra. Oke? Oke. 25 Februari akan sama dengan Christian Sugiono. Coba. Pilihan yang sulit bukan buat lo? Sulit kan? Akhirnya gue harus, aduh gimana ya gitu ya. Gue tuh, dua-duanya ini adalah produk unggulan gitu. Dua-duanya adalah produk di mana diciptakannya langsung sama Tuhan, tidak melalui perantara sama malaikat yang lagi magang. Ngerti kan? Gue sih ngerasa gue diciptakannya, kalau dia tuh memang percontohan gitu loh, percontohan. Bibit unggul. Pada saat bibit unggul waktu diciptakan manusia tuh, nih, buat manusia tuh gini ya, ke anak magang. Anak magangnya lagi pada ngelihat kayak gini nih. Set, nih, kayak gini. Kayak gini contoh yang ini ya. Nah, itu tuh Nicholas kalau nggak Christian Sugiono. Yang dikerjain sama anak magang, jadinya kayak gini kali ya. Nah, itu gue, lu. Itu kita. Nah, jadi, gue harus memilih di mana anak gue ini harus lahir kayak Christian atau kayak Nicholas Saputra. Dan kedekatan memang dua-duanya adalah orang dari generasi gue luar biasa. Tapi karena kondisi dan segala macam, gue terpaksa harus memilih Bjorka menjadi seperti Nicholas Saputra. Gue tuh udah ngebayangin nanti Bjorka di sekolahnya tuh dipanggil, Bjorka, set, diam dulu, nengok, tunggu 3 detik, 1, 2, 3. Ya, keren banget Nicholas Saputra. Men, ini ya, gue kasih tahu ya, Nicholas Saputra itu generasi gue, dia sastro generasi gue. Jadi, kalau kampus gue dulu Universitas Parahyangan Bandung, itu pernah gempar. Orang-orang nggak ada yang masuk kampus, nggak ada yang masuk kelas. Kenapa? Karena pada saat itu ada Nicholas Saputra dan Ladia Sheryl datang ke seminar di kampus gua. Itu setelah ADC deh. Setelah ADC, jelaslah ada Ladia Sheryl, gue berlari ke arah situ hanya untuk melihat dari kejauhan, tau nggak? Dan gue cuma ngelihat Ladia Sheryl itu cuma putih ya, gitu. Karena gue jauh banget, gitu. Dan Nicholas Saputra dulu lagi ganteng-gantengnya, dulu doi gondrong, ya kan? Doi gondrong, keriting gondrongnya, dan keren lah dulu keren banget dulu Nicholas Saputra tuh. Dulu gue inget banget. Kalau Ica Ayura, nah ini karena tempat Ica Ayura teman kampus gue ini dulu dia sadar, kalau nggak salah Ica lo juga nonton ya si Nicholas Saputra di kampus kita ya? Paling depan. Kayaknya dia mungkin paling depan. Nah itu gempar banget tuh kampus gue kedatangan Nicholas Saputra dan Ladia Sheryl. Gila men. Dan Nicholas Saputra pada era itu kayak Dilan lah zaman sekarang ya. Kalau generasi sekarang tuh Dilan lah, ya. Dilan. Kalau dulu kita Rangga. Rangga. Oh, sebelum Rangga ya. Ari Wibowo dan Ari Sihasale. Iya benar. Ya, kalau sebelum itu ya. Belum. Rano Karno masih ke belakang lagi sebelum Ari Sihasale. Ya, tapi kan gue kan gak setua itu, men. Gue gak tahu juga semuanya siapa. Hampir kejebak gue. Oh, sorry. Ya. Oh ya si boy zaman dulunya lagi. Ongki gitu. Alexander kalau nggak salah.
gitu. Wah, Ongki Alexander, iya gitu. Ini ada cerita dari saksi mata temen gue. Gue nungguin Niko di jembatan Visip, dia bilang, asik Niko, so kenal, dia bilang. Tapi gue kasih tahu ini berkaitan sama kan CGV, kita ngomongin film. Dulu efeknya AADC, dulu gue pernah. AADC mungkin film pop pertama Indonesia yang membawa generasi muda pada saat itu ke bioskop dan kita puas. Bukan sekedar karena kita harus menghormati film Indonesia, oh enggak gitu. Ini beneran kita datang ke bioskop dan kita puas dengan hasil perfilman Indonesia bikin film Indonesia yang enggak kacangan lah gitu. Iya, setuju. Dan karena pada saat itu sebelum itu ada memang film Indonesia lain tapi terlalu berat. Gue pernah datang gitu di kampus gue mewajibkan anak-anak baru untuk nonton, jualan tiket, nonton film, adalah salah satu film pas gue nonton udah gue harus nonton pagi-pagi terus berat banget lagi filmnya, anjir nggak ngerti gue film apaan ini, kelas-kelasnya memang festival pada saat itu. Tapi Dian Sastro dengan ADC-nya, wah men gila, Nicholas Saputra tuh dulu, cewek-cewek tuh, itu kayak udah satu geng penggebrak zaman, asik. Dan gua tuh coba deh, lu bayangin dengan mental lu sekarang, kalau lu mukanya kayak Nicholas Saputra, lu siap nggak mental lu? Gue yakin enggak, men. Enggak. Gila. Tapi ada teman gua, namanya Gofar Pergi Jauh Hilman bilang, kalau manusia terakhir ganteng, 50% masalahnya kelar. Iya, memang. Nah, memang apapun 100%, karena dia bibit unggul. Iya, benar-benar. Kalau kita Nicholas Saputra tuh, wah gila men. Nicholas Saputra tuh, gue sangat mengagumi orang itu. Karena emang pada eranya dan setelah gue ketemu, ya, surprisingly tuh dia baik sekali. Masih inget gue, pada saat pertama kenal tuh gue masih kerjaan di radio di Bandung. Ini ketemu lagi di Jakarta, dia masih inget. Sampai sekarang doi baik banget. Gitu. Jadi dia memang keren banget. Baiknya sama kok. Baiknya sama. Dan kalau Dian Sastro dulu ada yang ada dulu tim Dian Sastro dan tim Lady Sheryl tuh dulu namanya siapa ya? Di ADC itu siapa yang Alia. Dulu gue sempat menjadi tim Alia dan tim Carmen si Adinia Wirasti gitu. Gue tim Mili dan tim Cinta. Oh iya benar. Tim Mili gawat tuh. Tim Mili juga banyak tuh ya. Ya ADC. Men, era itu. Yes. Lu kapan lagi main film? Banyak yang nanya sih. Wah, harusnya jujur aja bulan ini gue lagi sebelum bulan puasa tuh harusnya gue udah ada jadwal film tadinya. Dan itu adalah film yang gue tunggu juga. Maksudnya gue tunggu selama ini ya. Kenapa? Karena gue akan bekerja sama lagi dengan sutradara yang sangat gue kagumi dan hormati, sutradara Keluarga Cemara kemarin, Yandi Lawrence. Gue harusnya film ini tadinya mau syuting, gue nggak tahu jadi atau enggak, cuma tadinya rencananya bakal film hitam putih, film tentang adalah gitu ya, dan akhirnya harus kepending. Kemungkinan kalau ini, anjir Albert Lesmana, gila Albert Lesmana, gue nyebutnya sampai nggak enak. Tim Ringo dan yang lalu. Bingung kan gue jadi buyar kan gara-gara Albert Lesmana. Oke. Dan harusnya juga kalau lancar selain syuting film itu ada juga film yang gue tunggu-tunggu juga untuk syutingnya selalu menyenangkan bersama Angga Dwi Masa Songko adalah syuting Keluarga Cemara 2. Oh iya. Harusnya dengan Visinema. Tapi iya, tapi kan ini kita masih nunggu situasi ya, apakah bakal lancar atau enggak. Ada beberapa tawaran ke gua yang semuanya akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Jadi tahun ini gue belum ngambil film sama sekali malah. Gitu. Ada nggak sih satu karakter atau satu peran yang lu penasaran banget? Oke, satu karakter kita sambil ini ya ingetin pertanyaan ini ya. Setelah ADC ada film yang paling berpengaruh lagi ya. Ini kan gue jawab ya. Oke. Sebenarnya peran yang gue tunggu bukan masalah perannya ya, tapi dengan siapa gue bekerja sama. Karena selama ini tuh gue kadang-kadang bukan hanya perannya, tapi penulis cerita dan sutradaranya harus pintar gitu loh. Kalau misalnya ada peran yang memang terlihat bagus,
tulisan yang terlihat bagus, kalau sutradaranya tidak terlalu pintar, visinya bukan ingin membuat film yang memang benar-benar bagus, akhirnya filmnya juga bisa berantakan. Dan gue udah sering banget ketemu yang seperti itu gitu loh. Ternyata nggak semua orang pengen bikin film bagus gitu. Ya maksudnya semua orang pengen filmnya bagus gitu loh. Tapi pencapaiannya ada yang cuma pengen bikin film karena ya yang penting uangnya cepat turun aja gitu. Gitu. Dan itu faktanya memang seperti itu, yang nggak masalah juga. Berarti kitanya yang pinter-pinter gimana. Nah, akhirnya memang sulit sih untuk menemukan film yang bagus itu gimana. Gue banyak terjebak ke film-film yang nggak bagus, jujur aja gue gitu. Bahkan gue pun nggak nonton film-film gue sendiri. Karena ya awalnya gue dijanjikan film ini bakal bagus, ternyata pas ini lah, kalau gimana bisa bagus, lo nyajak kayak males-malesan gitu, ininya ngerjainnya gitu gitulah ya kan. Jadi kalau menurut gue gini, biasanya nulis cerita bagus, tapi energinya cuma di sini doang, nggak sampai ke tim yang lain. Tapi film bagus bisa jadi semua energinya dapet. Bisa jadi gitu, memang harus semuanya yang bagus. Kalau menurut gue ya film itu kan satu kesatuan ya gitu loh. Semuanya deh gitu. Salah satunya apaan tuh? Wah, gue nggak bisa sebut filmnya, nggak enak. Karena ada kemungkinan nah, gue akan bekerja sama lagi sama mungkin orang-orang yang sudah berubah lah gitu ya kan. Gue sih berharapnya selalu mungkin, ya kan? Semangat baru. Ya, semangat baru gitu. Beda memperlakukan film benar-benar sebuah sebuah karya yang memang harus ya yang gitulah. Cuman ada aja ya. Sakar penuh deh. Setelah AADC, film apa yang film apa lagi yang berpengaruh? Oh, buat gua film utuh pertama kali yang gua bilang luar biasa banget secara film Indonesia ya. Gua tuh nggak pernah nonton film Indonesia karena ingin menghormati film Indonesia. Gua nonton film Indonesia karena memang film Indonesia itu bagus gitu, bukan karena gitu. Karena dulu aja tahun 80 itu 80-an 70-an tuh film Indonesia bagus-bagus banget. Kejarlah Daku Kau Kutangkap itu skenarionya gila. Jadi Miswar, Lydia Kandau, terus wah itu edan tuh. Itu edian semua. Nah, terus sekarang gue inget di era setelah ADC yang bagus lagi yang buat gue dulu sampai puas, gue sih Arisan sih yang pertama. Wah, itu gue nonton di bioskopnya puas banget. Yoi, Markum. Arisan tuh ya relate banget. Sangat-sangat relate tuh luar biasa sih. Gitu. Arisan cerita mengangkat gay dari Tora Sudiro ya pada saat itu ya. Terus pokoknya gue inget gue puas aja nontonnya. Lucu, seger, semua cerita Arisan sih. Gue Cemara lah di situ. Nggak enak dong kalau gue jadinya subjektif dong. Kalau gue sih cuma bacain lu, tolong dia sebut keluarga Cemara ya gitu, makanya gue sebut. Skenarionya begitu ya. Enggak. Gue emang jujur keluarga Cemara, 2 garis biru, apa yang belakang-belakangan ini ya. Itu yang lu tonton nih? Yang gue tonton 2 garis biru, keluarga Cemara itu menurut gue berasa timnya asik banget. Ini juga kata Aryo bener, Cintaku di Rumah Susun juga kece, iya. Yang zaman-zaman itu iya. Tapi film Keluarga Cemara adalah film pertama yang gue mainin. Bahkan film pertama yang gue nonton, gue nangisnya sampai nggak kelar-kelar. Gue sendiri nangis pertama kali gue nonton. Yang awalnya gue pikir gue biasa aja ya sama film drama gitu. Mungkin karena pengaruh gue udah punya anak, lebih mellow dan segala macam. Jadi pas nonton Keluarga Cemara, nangis gue. Sampai kelar credit title tuh gue masih nangis, buset, gue kayak anjir kayak gitu si Eis dan Ara bagus banget buat gue ya, kalau buat gue walaupun gitu. Udah tahu ceritanya padahal ya sebelum diedit ya, tapi begitu justru gue nggak nyangka gue nggak nyangka karena ada yang bilang Dilan nggak disebut sebagai film bagus, bukan, ini kan tadi kita ngomong generasi yang dulu. Dilan dulu tuh zaman kita adalah Rangga gitu loh. Gitu. Nah, ngomong Keluarga Cemara, gue tahu ceritanya, tapi gue nggak nyangka hasilnya itu adalah beyond yang gue nggak pernah pikirin gitu. Dan itu kekuatan dari seluruh tim yang luar biasa. Menurut gue itu. Iya. Dan sekarang
ini apa namanya, kita tunggu lagi film-film berikutnya ya, karena masih banyak banget yang pending, nggak luar, nggak ada. Ya. Kita tunggu sampai bioskop buka. Oke, ini dia. Challenge. Kita challenge gimana? Oh iya, ada challenge ya. Iya. Ada challenge apa? Disiapin sama anak-anak CGV dari teman-teman. Tapi ini kita perlu melibatkan Bojo. Oh, Bojo. Oh, dia lagi main Animal Crossing. Bentar. Bin, dipanggil nih. Sini. Ada challenge. Dilan tuh bagus loh. Dilan itu film bagus. Kenapa? Bukunya gue nonton. Bukunya gue baca. Iya. Bukunya gue baca dan tentunya dibuat oleh ayah yang luar biasa. Kalau ayah adalah sosok yang gue kagumin karena dia seniman sejati sih gue bilang. Oke. Kamu dengar? Nah, hai. Kasian dia lagi. Kasian dia dihamilin. Anak CGV. Intinya sih berdua, lu yang tunjuk-tunjukkan aja, gue kan nanya. Ciuman. Misalnya, siap? Enggak. Belum buka. Oh, nggak bisa. Karena kan puasa. Iya, benar-benar nggak bisa. Iya. Misalnya gue tanya, siapa yang lebih suka es krim? Lu tunjuk. Oh, oke. Oke, gitu doang. Gue tinggal tunjuk-tunjuk doang. Tunjukkan aja. Ayo. Oke. Ntar Rio bilang, hai Sabai, gitu. Yang paling pertama. Mana. Oke, yang paling pertama. Yang lebih parno COVID-19. Ya, gue. Serius lah. Separno itu ya? Separno itu. Jadi awalnya waktu kita di Jepang, kita dengar di Jepang ada kan, tapi kan ini adalah penyakit baru yang kita nggak ngerti, ya kan? Iya. Awalnya kita pakai masker, tapi biasa aja, kita masih santai. Pas nyampe Indonesia, tiba-tiba kaget, kok banyak banget. Terus ada kerabat yang jauh sih, tapi kena, wah, berarti kita juga bisa kena. Akhirnya gue parno sekali, sampai nggak keluar pagar rumah awalnya. Jadi gue yang lebih parno. Oke. Siap. Yang lebih jago beresin rumah. Kalau dia mah tuh gak ngeberantakin. Sorry, disclaimer dulu. Sebenarnya gue belum ketahuan jago atau enggaknya, karena nggak pernah aja. Tapi kalau misalnya gue lakuin, siapa tahu gue lebih jago, ya kan? Siapa tahu aku lebih jago. Buktiin dong. Cobain. Ya waktunya aja. Gitu. Ini kita banyak waktu, orang kita di rumah terus. Tapi kan aku puasa. Gila kan, ada aja alasannya emang. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Yes. Yang mandinya paling lama. Iya, dia. Tapi nggak lama juga sih. Lamanya kalau keramas, nih dibandingin rambutnya dia. Dia ini harus ngeringin rambut aja yang lama. Kalau kita mandi nggak pernah lama, karena biasanya orang-orang yang mandinya lama itu di rumah tuh punya bathtub. Kita nggak ada bathtub di rumah kita, pancoran aja. Gitu. Ya kan kita nggak pernah ya, nggak pernah punya bathtub. Padahal bisa ini tahu kalau pakai bathtub bisa banyak melakukan hal gitu. Lo enggak, iya kayak di hotel-hotel gitu kan bathtub kan. Iya. Bisa rendam. Oke. Iya. Yang jarang mandi. Kita jarang. Sama sih. Sama. Ini. Sama tangan ya. Lebih jarang lagi. Bisa dia bisa sehari nggak mandi karena aku mandi tahu malamnya mandi ya? Pasti mandi, tapi kita pernah lupa tahu. Enggak nih ini kondisi sekarang kita belum mandi. Enggak, hari ini kita belum mandi, ingatnya jam 9 malam. Oh iya, hari ini belum mandi tapi mandi habis itu lah. Masalah hari ini mandi nggak? Nanti. Iya nanti. Kalau gue biasanya mendekati buka puasa mendekati buka puasa gue mandinya. Iya. Mas Gir. Shower gitu. Weh, FF Rifli bilang KNTL. Ya elah. Kental. Oke, berikutnya. Lu tar dulu deh, bentar. KNTL ini sama kayak waktu gue pernah ya syuting jomblo ya. Gue syuting jomblo di Bandung. Tiba-tiba lagi syuting nih, lagi acting, pengalaman pertama gue. Lagi syuting, tiba-tiba ada yang teriak, "Mama!" Gue langsung ngakak loh, cuma sesimpel itu doang. Cuman maksud dia gangguin syuting tapi teriaknya gitu amat gitu. Pilihan katanya ya. Makanya itu kayak barusan KNTL tuh kayak aduh bocah-bocah yang gitu-gitu. Iya. Apa paling apa? Paling cerewet tadi.
Ya udah jelas Ya, lah. Dia lah. Udah jelas lah. Sabah itu cerewetnya mulu doang. Iya emang benar. Wah, Sabah parah sih cerewet. Tapi kalau dia mencerewet sama semua orang. Tadi aku main Animal Crossing, kamu cerewet itu cuma ganggu. ah, parah nih orang. Kacau, dia kacau. Nah, itu dia suka kayak gitu digangguin. Parah. Pertanyaan berikut. Yang main handphonenya lebih kuat. Lebih lama gitu main handphone. Gua. Ngapain? Karena gua kan ya Gila, berita. sampai gue bilang kawin aja sama tuh handphone. Kadang gue bilang gitu. Gila dia. Sebel coba ngobrol kayak ya bentar gitu mulu jawabnya. Orang tuh lagi nyari berita tentang COVID-19 ini. Nggak selalu ya. Serius banget nggak ini. selalu. Ngeles Itu mulu. lagi belajar dari COVID-18, 17, 16 dicari semua. Oh iya, sejarahnya dicari Jadi ya. dari semuanya. Ya itu gua, kalau handphone gua. Oke. Yang lebih banyak main Animal Crossing. Dialah. Gua tuh ya Animal Crossing-nya terbagi. Jadi Animal Crossing yang ngedesain dia, yang gue tuh cuma boleh pegang dan cari duit doang. Jadi iya, habis lu bayangin gue udah bikin sesuatu. Udah gue atur, udah gue hancurin nih, misalnya nih pohon gue hancurin. yes. Besoknya pas gue main lagi tuh pohon ada lagi, ditanam lagi sama dia. Kan nggak kelar-kelar gue bikin sesuatu. Oke, bentar. Mungkin ini adalah background kuliah kita yang memang dia anak DKV, jadi berkaitan dengan kesenian ya, desain, dan gue dulu anak ekonomi, jadi memang gue cari duit gitu. Jadi ya cocok lah. Oke, baik. Kayak gitu. Lanjut. Ya. Yang makannya lebih banyak. Ya gua lah. Itu lu lihat badannya dong. Kalau itu gua pasti. Iya, gua kurisan karena puasa. Karena enggak, sebelumnya juga karena tekanan aja. Emang tekanan ini, tekanan pandemi ini luar biasa. Stres gua. Gua kira tekanan yang lain. Enggak, gua stres banget. Aku stres banget ya. Setengah ini ya, awal-awal tuh ngelamun. Karena dia ini kan orang yang lumayan gak betah di rumah kan. Dan harus bersosialisasi lah. Dia tuh biasanya kayak sehari di rumah itu masih oke, 2 hari di rumah dia udah rungsing. Ini berapa bulan? Bayangin. Itu ngabur ya? Itu dia karena keparnoannya dia itu. Berarti itu bukti tahu aku tuh nggak punya selingkuhan. Jadi itu benar di rumah sekarang terbukti. Coba. Ya mau curiga kamu punya selingkuhan juga siapa? Kamu nggak mau curiga? Kamu nggak ketakutan gitu ya ke apa aku kemana gitu, takut dong? Itu kan malah minta. Pengen aja ngerasain gitu, dicurigai, handphone dicek-cekin gitu, kamu nggak sih? Nggak mau. Ya oke. Nggak mau ngecek sedikit pun. Nggak, dari pacaran nggak ada dia. Dari pacaran, dari pacaran nggak ya kita ya? Enggak, men. Dari pacaran juga nggak gitu. Lu tapi kalau lu sendiri lu cemburu nggak? Kagak. Enggak juga dia. Sama. Enggak juga. Justru pas kita bareng nih semuanya sama. Jadi kayak dia mau jalan sama siapa zaman dulu ya, zaman pacaran dia mau jalan sama siapa. Monggo. Temannya dia juga banyak cowok, silakan. Terus nggak tahu tiba-tiba percaya aja kayak emang nggak ada sesuatu yang perlu dicurigai juga karena apa ya? Nggak tahu, gitu aja. Di telepon ada mulu gitu. Terus dia kemana, gue tahu. Gue juga kemana, dia tahu. Kalau dia nggak tahu ya tinggal telepon, pasti gue ada. Halo gitu. Dan semua penjelasannya masuk akal kalau menurut gue. Kan orang kalau yang mencurigai itu ada, memang kadang ada aja ya yang nggak masuk akal. Kita mah semuanya masuk akal perasaan. Oke, baik. Kayak gitu. Dan kalau misalnya nggak ada yang juga yang menggodain aku kali ya. Bawel banget sih. Oh iya, sorry. Ada Adira lagi. Godain lo banyak tadi, ada komen banyak tuh yang godain. Nggak apa-apa, godain aja. Kalau ada yang godain gue ya, bini gue aja ngucapin terima kasih beneran. Gue thank you banget. Terharu. Thank you, akhirnya terharu ada yang godain. Cuman emang salah gitu kalau misalnya katanya, pelakor kan cuman ngincar duitnya aja. Enggak sih, duit gue, jujur aja duit gue semua sama dia yang megang, jadi salah orang. Itu sih gitu. Oke, lanjut ya. Buat cewek-cewek di luar sana yang nggak mau cowok suaminya digodain, duitnya lu pegang aja semuanya. Ya. Gue sih kartu ATM gue di bini gue. Ya udah, itu udah aman. Udah susah kita bergerak.
Buat hobi aja. Tapi jangan salah kita loh, dia berjuang. kalaupun nggak pegang duit juga bisa belanja pakai M-Banking. Kan gue ada banking. Bener. Tahu tuh, Mikum paket gitu ya. Iya, biasa gitu memang. Kan gue bingung duitnya dari mana gitu kan. Dia Transfer. licik. Siap. Lanjut, udah siap? Ya. Budiman. Tara Budiman bilang, Yang mau tiket lebih- nonton. Ini orang udah kaya minta tiket nonton gratisan, ngaco ya. Parah. Dia tuh masih punya jatah, belum gua kasih aja. Kayak bioskop jatah. Oh, gitu? Gua nonton. Oh iya, benar-benar. Padahal dia anak orang Lanjut. kaya loh, biarin aja lah. Iya. Terus Lanjut. Yang lebih Ya. sering bilang I love you. nggak Nggak ada. Serius? Nggak ada. Nggak ada. Serius. Zaman- Anniversary. Nggak, Iya. wow. Orang kita sering lupa. Nggak ada. Ini kalau misalnya gue jawab, gue suka kalau nggak ada. Habis berbuat terus, I love you, geli banget. Nggak ada. Habis Oke. nggak ada. Ya, Kalau karena nggak biasa, jadi kayak geli aja gitu. emang dari pacaran enggak, men. Tapi dulu gue mengakui, mungkin dulu kita pernah sempat ada sama mantan, sempat ada kali ya, karena dituntut untuk begitu. Tapi pas sama dia mah nggak ada, geli sih dasarnya. Kalau misalnya gue bilang I love you, dijawabnya apa? Fuck you. Itu kan? Dijawabnya kan fuck you. Geli. Geli banget karena emang bukan hubungan yang ngasih bunga gitu-gitu, enggak sih. Enggak. Geli banget ya. Jadi tipikal anniversary kalian berdua tuh gimana? Nggak ada anniversary. Lu Ya ulang ngedate- tahun aja. Ngedate mana ngedate? Ngedate dulu nonton. Iya. Paling sering nonton aja, dan nonton karena filmnya bagus. Sekarang Ngedate, kalau anak Biorka bisa dititip gitu ya. Biorka dititip. Hah? Lu punya semalam untuk berdua. Hah? Lu mau ngapain? nggak Kepikiran. kepikir ya bawa Biorka. Bobi Kita nggak bisa pisah dari Biorka. Udah biasa sepaket. Nggak pernah dititip juga, jadi Gue juga ngerasain itu ketika anak gue waktu itu pergi kayak camping ya. Camping sama sekolahnya gitu 2 malam. Gue mau bini gue lihat-lihatan gitu. Kok kayak sepi ya? Kok kita suruh pulang aja apa kesini ya anaknya ya? Malah aneh ya. ya mungkin gue juga tipe yang harus bareng-bareng mulu. Gue juga nggak tahu, nggak pernah kepikiran untuk pengen ngincer waktu berdua, enggak sih. Kan selalu ada waktu berdua lah. Dia tidur juga kita bisa lah. Benar. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Pilihan terakhir. Ya. Yang malam-malam suka minta jatah. Ya gua lah. Ya. Itu Seberapa gua sering? Buset. sering banget ya. Kadang antara serius dan iseng itu gue sampai nggak tahu lagi. Terus kan iseng yang cuma pengen gangguin doang gitu loh. Yang dia lagi Ini tidur. gue lagi kriep-kriep setengah tidur terus Iya. keganggu kan kesel. Malah ada yang kadang niatnya gangguin doang, cuman pengen iseng doang. Emang berhasil. Iya. Nggak tanya lo kok kejadian? Oke, gue pun terima gitu. Baik. Halo Iya. Leona Agustin. Oh Leon, Leona. Leona ini adalah teman main Animal Crossing. Gue minta item mulu dari dia. Iya. Gitu. Leona, gue udah punya robot dong. Wish. Udah punya bulan. Udah punya bulan sama robot. Jadi dia bisa berantem sama Godzilla. Gue pingin ikutan main, cuman harganya kan lagi naik banget ya. Iya. Iya. Sebel banget. Beli digital aja lah, jangan beli fisik. Kalau beli Kalau digital, gamenya iya. beli digital lebih murah. region Australia katanya akan lebih murah. Ya, kalau begitu. Gitu. Terakhir buat sahabat. Kirim nggak bisa dong Leona. Kalau dikirim, kalau katalogi nggak bisa kan dia DIY. Gitu. Pertanyaan terakhir Gue buat juga Sabai. dikasih. Ya. Sabai. Pilih Baba atau Nicholas Saputra. Gue aja yang Nicholas jawab. Saputra. Nicholas Saputra lah. Gue pun akan nyuruh dia. Gak pakai mikir. Gue pun akan nyuruh dia bilang pilihlah Nicholas Saputra. Cakep banget tuh orang. Asli. Kalau ya begitu ya. Belum sempat pamit. Oh, ada lagi. Dia sempat. Kita tungguin bentar, Om Andira bentar lagi nongol. Yes, bentar lagi akan buka puasa. Di Jakarta sendiri buka puasa sekitar setengah jam lagi ya. Sudahlah. Yes. Lu tanyain dong, gue pilihnya siapa?
Lo. Nadia Nadia Hutagalung. Pilih Sabay. Atau Nadia Hutagalung. Wah. Gua Nadia Hutagalung. Yes. Enggak. Gal Gadot. Wah, Sabay aja deh. Bingung ngomongnya gue. Kalau Gal Gadot, bingung. Ntar hubungannya basi. Aduh. Jangan Gal Gadot. Jangan Gal Gadot. Oke. Ngomongnya Sabay bingung. atau Ladia Cheryl? Sabay, kalau itu masih. Alalala. Kalau Nadia Hutagalung, gue Nadia Hutagalung. Nadia. Gue udah sempet ngomong sama Sabay. Kalau sampai ada Nadia Hutagalung ngedeketin gue, udah nggak ada yang bisa lu lakuin, lu pasrah aja. Ingat napas aja, syukur ya. Lu pasrah aja sambil berdoa, mudah-mudahan gue balik cepat. Kalau gue dulu kayak gitu. Ya. Oke, kalau begitu, thank you udah dikepoin. Siap. Bentar, gua lobet, colok, ngomong belum mati. Oke. Colok. Aduh, kirain kamu mau kesini. Belum. Colok. Udah. Berhasil. Soalnya udah 5%. Ya, oke. Udah kayak sih, gitu. Semua pertanyaannya. Tapi mungkin nggak, kalian berdua punya pesan atau punya saran buat teman-teman seru CGV yang di rumah yang udah ngerasa kayak udah nggak sabar nih gue pingin keluar rumah, gue nggak tahu mau ngapain lagi, baiknya kayak gimana? Gue sih, Kita juga butuh saran itu sih. ya kalau gue bilang ini ya, gue juga butuh saran. Gue jujur aja ya, gue udah enak banget sama semua orang yang postingannya nyuruh tetap positif, tetap ini semangat. Men capek. Ini udah 2 bulan, ini bukan seminggu 2 minggu lagi. Gue udah capek, gue udah capek. Tapi apapun yang mau lo lakuin, lo mau capek kek, lo mau cuma rebahan, selama lo masih diem di rumah, itu udah bener. Udah, silakan lo ngeluh apa. Jangan ngeluh dong, jangan ngeluh. Bodoh amat, hidup gua terserah, gua mau ngeluh enggak. Dia harus nemenin anak sekolah. Ya kadang-kadang kan ada orang yang tetap semangat ya gitu loh. Pandemi ini akan segera berakhir. Bodoh amat, gua mau nggak semangat, terserah gua. Oke, yang penting terima aja dulu semua dalam keadaan yang sama ya. Bener, yang masing-masing, nggak usah maksa. Bener, yang penting, gitu ya. Ya, yang terserah lo mau kayak gimana, yang penting tetap di rumah. Lo nggak ngebahayain orang, jangan keluar dulu sebisa mungkin ya, kalau nggak terpaksa. Intinya ya udah gitu. Kalau lo ngerasain, wah lo enak, nggak ada yang enak buat situasi kayak sekarang gitu. Situasi gue juga sama, nggak enak, gue stres. Bertahan, gue juga lagi bertahan banget di sini, bukan dalam arti kata gue diem dalam kita foya-foya juga enggak gitu loh. Terus iya, apakah rumah gue gede? Kagak, rumah gue juga kecil kali, ketemunya itu lagi tenang gitu. Semua kita yang penting kita bareng ngelanjutinnya bareng. Gitu, kita lagi bertahan semuanya sama-sama nih gitu. Gue nggak akan nyuruh lo tetap semangat ya, tetap positif. Enggak. Terserah hidup lo. hidup gue juga hancur-hancuran ini sekarang di tengah pandemi ini, gue juga hancur-hancuran. asli dah cepat kelar aja udah. Terima kasih Andira, lo satu-satunya orang yang nggak nanyain gue tentang tips supaya nggak bete di rumah. Kagak ada tips, gue juga bete. Ya, gue titip 2 hal. Apa? Ya. Yang pertama kita screenshot dulu barengan. Oke. Screenshot dari tempat lo, karena gue nggak tahu screenshot dari iPad anak gue, nggak ngerti. Oke. 1, 2. Yeay. Oke, udah. Kita ada Yandi. Ada sutradara Keluarga Cemara kemarin. Yandi, gue tadi udah promo film pendek kita, Yandi. Mudah-mudahan film pendeknya cepet nongol lagi di Kodok. Ada kita juga. Hai. Ya, gitu. Biasa anak Kok ada logo Switsal? Logo Switsal. Logo Switsal apaan? Logo Switsal itu adalah panggilan Gofar buat gua. Gua dibilang kayak logo Switsal. Oh. Gua gak seberapa. Dulu begitu. Iya. Kartu pos Insta. Yandi. Ada Yandi, ada kartu pos Insta bilang Pocong di remake dong. Wah, sulit nih kalau di remake. Pocong. Sulit. Gue titip 1 ya, abis ini diposting ya. Siap. Oke.
Oke. Thank you. Selamat buka puasa semuanya. Aduh. Thank you juga buat yang udah nontonin. Maaf obrolan kita kemana-mana. Tapi begitulah faedah dari Instagram. Thank you ya. Bye, Kak. Dadah, Kak. Dadah tuh, dadah. Kak, dadah dong. Kalau kamu sombong jadi orang, kamu